Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Syakila dan juga Yesi akan menjelaskan mengenai cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter. Topik yang akan kami bahas yang pertama adalah pengertian dari kebijakan moneter, lalu yang kedua operasi pasar terbuka, yang ketiga tingkat diskonto, dan yang keempat reserve requirement. Yang pertama adalah pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah upaya mengendalikan atau mengarahkan perekonomian makro pada kondisi yang diinginkan dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter. Pemerintah dapat mempertahankan, menambah, atau mengurangi jumlah uang yang beredar dalam upaya mempertahankan kemampuan ekonomi agar dapat terus tumbuh sekaligus mengendalikan inflasi. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter yang pertama adalah dengan operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Saat inflasi terjadi atau harga-harga naik, bank sentral ingin mengurangi jumlah uang beredar supaya orang tidak belanja berlebihan dan harga pun bisa turun. Dengan cara, bank sentral menjual surat berharga seperti obligasi. Lalu masyarakat dan bank membeli surat berharga itu dan membayarnya dengan uang tunai. Karena uang mereka dipakai untuk membeli surat berharga, uang di masyarakat pun akan berkurang. Dan jika uang di masyarakat berkurang, maka uang yang beredar pun akan sedikit, sehingga belanja atau konsumsi barang dan jasa pun akan berkurang. Dan akhirnya, harga-harga pun jadi stabil dan inflasi akan turun. Halo semua, di sini Yesi mau jelasin tentang cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter, yaitu salah satunya tingkat diskonto. Kebijakan tingkat diskonto ini adalah kebijakan yang diambil pemerintah dengan melakukan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral, yaitu dapat dengan cara menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga agar banyak masyarakat yang menabung. Nah, tingkat diskonto ini merupakan kebijakan bertujuan untuk mempengaruhi jumlah uang yang di masyarakat yang beredar di masyarakat. Nah, berikut adalah manfaat-manfaat tingkat diskonto. Pertama itu investasi SBN, yaitu suku bunga diskonto yang tinggi memberi SBR dan SR lebih menarik dan membantu pembiayaan negara. Nah, stabilitas harga. Diskonto mengendalikan uang yang beredar. Nah, harganya barang stabil semuanya dan mengurangi ketidakpuasan masyarakat. Nah, nilai tukar mata uang itu dapat diskontonya tinggi, menarik investor asing. Lalu nilai rupiah menguat dan citra ekonomi membaik. Nah, yang keempat yaitu cadangan uang negara. Diskonto ini mendorong masyarakat untuk menabung atau investasi. Cadangan uang meningkat untuk menghadapi krisis. Nah, yang kelima, lapangan kerja. Stabilitas ekonomi dari kebijakan diskonto mendorong investasi, tercipta lapangan kerja, dan stabilitas politik meningkat. Cara mengatasi inflasi dengan kebijakan moneter yang ketiga adalah reserve requirement. Reserve requirement atau cadangan wajib minimum adalah aturan dari bank sentral yang mewajibkan setiap bank menyimpan sebagian uangnya di bank sentral dan tidak boleh dipakai untuk dipinjamkan ke nasabah. Kalau inflasi tinggi atau harga-harga naik, maka bank sentral akan menaikkan jumlah uang yang harus disimpan di bank. Yang artinya, bank punya lebih sedikit uang untuk dipinjamkan ke masyarakat atau perusahaan. Jika kredit berkurang, maka orang dan perusahaan akan sulit meminjam uang. Kalau susah dapat pinjaman, belanja atau konsumsi barang dan jasa, dan juga investasi akan turun. Karena permintaan barang dan atau jasa turun, maka harga-harga pun akan ikut turun. Dan akhirnya inflasi bisa dikendalikan. Contoh sederhananya seperti seorang nasabah menyimpan 1 juta di bank. Karena cadangan wajib minimum yang ditetapkan adalah 10%, maka bank harus menyimpan 100.000 dari dana tersebut sebagai cadangan di bank sentral. Sisanya yaitu 900.000 bisa digunakan bank untuk memberikan pinjaman atau melakukan investasi. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.